Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Still in the House. Sebuah film berjudul Hungry tahun 2026 akan menceritakan tentang sekelompok wisatawan yang ikut tur perahu menyusuri rawa, yang hal itu malah berubah menjadi sebuah tur berbahaya dan mencekam, di mana terdapat seekor kuda nil raksasa super ganas. Seseram dan menegangkan apa kisahnya? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cerita diawali dengan memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Sistine bersama sahabatnya bernama Hannah. Mereka menikmati malam liburan di sebuah bar untuk sejenak melupakan masalah masing-masing. Di tengah kegembiraan tersebut, Sistine tiba-tiba mendapat panggilan dari atasannya yang mempermasalahkan terkait liburannya saat ini, di mana si atasan langsung memecat Sistine secara sepihak, meski Sistine sudah berusaha menjelaskan semuanya. Mendengar Sistine mengatakan akan pulang, Hannah langsung menghentikannya dan memperkenalkan seorang pria yang merupakan tour guide alam liar bernama Rodrigo yang memberinya diskon pergi untuk melihat buaya di sebuah rawa. Okay, well, Your friends already paid for you both. Karena Hanan sudah membayar semuanya, Sistine akhirnya mau tidak mau harus mengiyakan ajakan sahabatnya itu, berniat memberi kejutan kepada Sistine. Hannah malah cukup terkejut setelah Sistine mengatakan jika dirinya baru saja dipecat dari pekerjaannya. I just got fired. No, oh shit, an asshole. Singkat cerita, Sistine dan Hannah yang baru saja sampai di lokasi penjemputan pun bersiap untuk memulai petualangan mereka. Di dalam mobil mereka berkenalan dengan seorang perawat bernama Sally, pria tua yang merupakan ayah Sally bernama Tim, serta seorang remaja bernama Mikey yang merupakan anak kesayangan Sally. Are you guys excited to see the gators? Well, it's Mike. Setelah berkenalan dengan semuanya, ternyata masih ada satu wisatawan lagi yang ikut, yaitu seorang pengusaha wanita yang sudah bercerai bernama Dion. Tak seperti wisatawan lainnya yang antusias, Dion justru tampak ketus, dingin, dan terkesan menganggap remeh semua orang di sekitarnya. Nice heel. Work hard, ladies. Sesampainya di base camp penyedia tur perahu rawa bernama Gator Joyce, para wisatawan nampak antusias dengan mengabadikan semua momen, membeli souvenir, dan melihat-lihat semua koleksi yang dipajang di dalam base camp. It's creepy. Tepat ketika Sally dan Mikey sedang asik melihat sebuah tengkorak bergigi tajam yang dipajang, datanglah sang bos pemilik Gator Joyce bernama, kita panggil saja si bos, menjelaskan jika tengkorak tersebut adalah tengkorak kuda Nil yang bertanggung jawab atas lebih dari 500 kematian manusia setiap tahunnya. He's killing you for fun. What is it? Hippopotamus. Melihat Mikey dan Sally yang malah tertawa, si bos pun menjelaskan bahwa kuda Nil merupakan hewan teritorial atau hewan yang menjaga wilayahnya dari ancaman apapun. Apalagi ketika mereka sedang memiliki anak, indukan kuda Nil akan rela mati demi melindungi bayi mereka. The mothers will die for their babies. You're a hunter. Setelah Rodrigo selesai menyiapkan semuanya, para wisatawan pun mulai menaiki perahu dan kemudian Rodrigo langsung membagikan rompi pelampung kepada seluruh peserta demi keselamatan selama perjalanan. Alligators were attracted to bright orange. I'll take my chances. Sebelum berangkat, Rodrigo berjanji bahwa hari ini mereka semua akan bersenang-senang dengan pemandangan satwa liar yang luar biasa, di mana Rodrigo akan mengajak mereka melihat buaya besar bernama Big Ben sebagai suguhan istimewa yang akan mereka dapatkan. Dengan menggunakan perahu kecil, para wisatawan tampak sangat antusias menyusuri rawa yang masih asri. Tepat berada di titik lokasi GPS Big Ben, Rodrigo langsung berusaha memancingnya untuk keluar dari dasar sungai. Namun karena Big Ben tak kunjung muncul ke permukaan, Mikey berinisiatif untuk mengambil lagi daging ayam yang sudah dilempar ke rawa sehingga dasar gelo si Mike ini, ternyata ia cuma bercanda demi menakut-nakuti rombongan yang membuat semua orang sangat panik dibuatnya. Do that again. Okay, everybody chill, okay? We got plenty more chicken. Gotcha.
kembali menyusuri sungai, mereka justru dibuat terkejut saat melihat Big Ben sang buaya besar yang dimaksud sudah dalam keadaan tiwas mengenaskan dengan tubuh yang sudah tercabik-cabik. Entah makhluk apa yang sanggup menghabisi buaya raksasa seperti itu, suasana di sekitar pun terasa mencekam, apalagi kawasan itu terlihat sangat sepi tanpa satupun satwa lain. I'll let them know when we get back. I paid you extra to see the biggest gator in this area. Dan dari sinilah akhirnya terungkap bahwa perjalanan mereka ternyata sudah jauh melenceng dari rute resmi, sebab Dion diam-diam menyuap Rodrigo sebesar $300 agar mau membawa mereka ke wilayah terlarang demi memotret Big Ben. Call in our position. Sit down. The hell away from here. Take a minute. Everyone, please. Setelah diamuk oleh para wisatawan yang marah karena dibawa ke zona berbahaya, Rodrigo akhirnya bersiap memutar balik perahunya, tetapi entah apa yang sanggup membalikan perahu mereka begitu saja hingga seluruh penumpang terlempar. Mereka yang sudah naik ke atas perahu pun sangat terkejut saat si makhluk bisa mendorong perahu hingga menabrak pohon. Akibat serangan itu, Rodrigo mengalami luka yang cukup serius karena tertusuk gading sang makhluk. Beruntung Sally yang berprofesi sebagai perawat segera menanganinya, meski ia memperingatkan bahwa luka itu akan berakibat fatal bila tak segera dibawa ke rumah sakit. I need some kind of hot metal right now. Melihat ada kotak flare atau suar darurat yang terapung di air, sistem pun memberanikan diri untuk mengambilnya. Dengan menggunakan flare tersebut, sistem menyuruh tim untuk memanaskan pisau untuk bisa menutup luka si pemandu. It's okay. Now! Setelah Rodrigo siuman, ia mengatakan bahwa lokasi mereka kini berada sangat jauh dari jalur yang seharusnya, sehingga akan sulit untuk ditemukan. Mendengar itu, tim pun berusaha menenangkan Rodrigo dengan mengatakan jika yang paling penting mereka masih hidup. We're alive. You're alive. Just get some rest. What animal did that? Rodrigo menceritakan jika ia diseret ke dasar rawa oleh seekor makhluk besar, menahannya di dalam mulut si makhluk hingga giginya menembus tepat di dadanya. It would need a 10-inch tooth. It doesn't make any sense. Mengetahui jika mereka berada jauh dari jalur, Sistine menanyakan apakah Rodrigo memiliki radio untuk meminta bantuan. Namun menurutnya radio yang ia miliki kemungkinan sudah rusak karena terkena air. Rodrigo menambahkan jika mereka hanya perlu menunggu sampai teman-temannya menemukan lokasi GPS perahunya. When will that be? Boss closes up at 7. Be out here after dark. Agree. Mendengar hal itu, tim berusaha menenangkan semuanya dan yang perlu mereka lakukan hanya tetap menunggu sambil mengumpulkan yang bermanfaat, termasuk makanan dan air minum untuk bertahan hidup. Sudah hampir 3 jam lamanya mereka bertahan di sana tanpa tahu kapan bantuan akan datang. Sally sangat khawatir karena jika lebih lama lagi, Rodrigo yang terluka sangat parah pun kemungkinan tidak bisa bertahan lagi. How long has he got? In this environment? All right, listen. Sementara itu, Mike yang sedang berusaha mengambil kotak air di tengah rawa malah terus memandangi Hannah yang terlihat sangat cantik dan menggoda. What are you giving up? Yeah, give me a try. On your first try, really? Okay. Setelah kotak minum berhasil dibawa, tim menyuruh Mikey untuk membagikan botol air kepada semua orang, sementara tim sendiri akan memberikan minuman tersebut kepada Sistine dan Hannah yang sedang sangat kepanasan. There you go. Thank you. Thank you so much. Comes back before they find them. Di sana tim mencoba menenangkan para gadis dengan mengatakan jika mereka akan aman selagi tidak masuk ke dalam air. Tim juga memberikan sebuah pisau kepada Sistine sebagai hadiah sekaligus alat untuk Sistine bertahan hidup. Take it. Hold on to it. Give it back to me later. Tak lama Mikey memberitahu tim kakeknya bahwa makhluk itu mulai mendekat sehingga tim langsung menyuruh Mikey untuk segera naik ke atas pohon. Namun ketika Mikey sedang memanjat, ia tak sengaja terpleset sehingga... Ya, karena terkejut melihat anaknya terpleset, Sally harus terjatuh ke dalam air. Sistine yang berusaha menolong pun sangat terkejut ketika Hannah berteriak karena melihat makhluk itu datang dengan kecepatan tinggi dan...
Melihat Hana terus diserang dari dalam air, semua orang sangat panik termasuk Sistine yang berusaha membantu Hana untuk naik lagi ke atas pohon. Namun tim melihat hal itu sangat mustahil sehingga ia turun ke dalam air berharap bisa mengalihkan perhatian si makhluk, tetapi Swim to me. alih-alih bisa menyelamatkan Hana, tim yang berusaha menolong justru malah ikut menjadi korban keganasan si makhluk. Sementara Hana sendiri yang sudah berusaha naik dengan dibantu oleh Sistine pun akhirnya tewas diterkam dengan sangat brutal. Di sisi lain, si bos tampak sangat khawatir karena tur Rodrigo sudah molor berjam-jam dari jadwal, sehingga ia yang sadar jika sinyal GPS Rodrigo tidak aktif, memutuskan untuk pergi mencari mereka menggunakan perahu motor kecil yang ada di sana. Kembali kepada sistem CS, Sally yang mengetahui jika Sistine mengalami dislokasi bahu langsung menghampirinya dan membantunya menyembuhkan atau mengembalikan tulang ke posisi semula. Setelah menyadari bahwa makhluk yang menyerang mereka selama ini ternyata adalah seekor kuda nil raksasa, sistem CS pun mulai memutar otak mencari cara untuk selamat. Mereka yang curiga jika GPS HP Rodrigo sudah mati pun memutuskan untuk membuat api berharap ada orang yang melihat mereka. That way people can see us. There's fuel in that canister. Mendengar bahwa masih ada sisa bahan bakar, Dion menyarankan agar mereka membuat lingkaran api di sekeliling perahu dengan tujuan agar sang kuda nil tak berani mendekat. Ia menyuruh salah satu dari mereka yang bisa menyelam agar mengambil HP Rodrigo dan memeriksa GPS-nya apakah masih menyala. Which one of you is going in then? You guys should draw straw. Or Mikey is going in. It's the way, so it's gotta be you. Dengan berbagai macam alasan, Dion justru menolak mentah-mentah ketika dirinya yang disuruh masuk ke dalam air, sehingga akhirnya Sistine lah yang dengan penuh keyakinan memutuskan untuk turun mengambil HP tersebut. That leaves me. Setelah api sudah mengelilingi perahu dan memastikan lokasi keberadaan HP tersebut, Sistine pun langsung menyelam ke bawah perahu, meski di hati kecilnya ia sangat ketakutan. Di bawah perahu, Sistine sangat terkejut saat melihat jasad Hana yang mengambang di kegelapan air. Namun ia terus melanjutkan mencari keberadaan HP yang dimaksud. Tapi tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Mikey yang sengaja menyusul Sistine untuk memberitahunya jika di permukaan api sudah mulai padam. Setelah Rodrigo berhasil menyalakan kembali sinyal GPS-nya, si bos yang saat itu sedang dalam pencarian pun langsung mengetahui keberadaan mereka, kemudian segera pergi menuju lokasi tersebut. Penantian sistem CS akhirnya terbayar setelah melihat sebuah cahaya lampu perahu mendekati mereka, tapi tiba-tiba mengira jika perahu itu telah diserang, Sistine CS akhirnya sangat senang ketika si bos akhirnya sampai dan langsung mengajak mereka semua untuk naik ke perahu. I could have helped you. Tepat setelah semua orang naik ke atas perahu si bos, Dion malah marah-marah sambil menyalahkan semua orang atas situasi ini, sehingga di tengah keributan itu, Mikey justru malah terdorong oleh Dion hingga tercebur ke rawa sehingga melihat hal tersebut, si bos menyuruh semua orang untuk kembali ke pepohonan untuk merencanakan strategi melawan kuda nil tersebut. Namun Sally yang mengalami guncangan mental akibat menyaksikan kematian ayah dan anaknya secara berurutan dalam waktu singkat, malah masuk ke dalam air dan menjauh dari perahu. Beruntung Rodrigo berhasil menembakkan obat bius yang sudah disiapkan si bos sebelumnya, sehingga si bos akhirnya bisa lolos dari maut dan berenang menepi ke daratan sebelum akhirnya Rodrigo tewas akibat kehilangan banyak darah. Rodrigo! He isn't moving. Rodrigo! He's dead.
Mengetahui Rodrigo sudah tewas, si bos meminta Sistine dan Dion untuk membuat pengalihan berupa percikan air agar kuda Neo tidak langsung menyerang si bos yang akan kembali ke perahu. Namun karena Dion tidak mau melakukannya, Sistine pun berusaha meyakinkan Dion untuk mau melakukan hal tersebut. Dan ya, ternyata kuda Neo itu tidak terpancing dengan apa yang dilakukan oleh Sistine dan Dion sehingga melihat si kuda Neo menyerang si bos, Sistine memanfaatkan kesempatan itu untuk berenang ke perahu dan menjemput si bos dan Dion setelah kuda Neo tersebut pergi dari sana. Di tengah perjalanan, si bos menemukan sebuah eceng gondok Jepang yang mengingatkannya pada peristiwa bersejarah terkait asal mula adanya kuda Neo di tempat ini, yaitu dari tahun 1910. Kuda Neo sengaja diimpor untuk memenuhi kebutuhan daging, di mana semua kuda Neo tersebut selalu diberi makan eceng gondok sebagai makanan utama di wilayah ini. Probably more than one. I can't see in the dark. Tepat ketika si bos dan Dion terus berdebat, Sistine yang mendengar jika si bos kesulitan melihat karena suasana gelap gulita pun berinisiatif menggunakan mode penglihatan malam dari sebuah handycam untuk menerangi dan menemukan arah jalan pulang. Tak lama Sistine melihat ada sebuah bangunan tua terbengkalai yang berada di pinggir rawa. Penasaran, si bos pun memutuskan untuk pergi memeriksanya sekaligus mencari tempat aman untuk berlindung dari kuda Neo yang sedang memangsa mereka. Sesampainya di bangunan itu, mereka langsung menyusuri seluruh ruangan berharap ada sebuah radio atau apapun yang bisa mereka manfaatkan. Sehingga tak lama, Dion menemukan sebuah catatan lama yang membuktikan bahwa kuda Neo memang benar didatangkan dari Afrika pada tahun 1912. Namun usaha peternakan tersebut gagal total karena tidak ada yang membeli akibat dagingnya tidak enak. They got cages. I think we should check it out. Melihat banyak sekali kandang serta kerangka kuda Neo di belakang bangunan ini, si bos memperkirakan bahwa hewan-hewan itu sempat beranak pinak hingga 3 generasi di tempat terbengkalai ini, yang ketika mereka hendak akan kembali ke dalam, Sistine mendengar suara bayi kuda Neo yang terjebak tertimpa pintu kandang. Run! Akibat hal itu, si bos harus mengorbankan obat bius terakhirnya untuk menyelamatkan Sistine dari serangan indukan kuda Neo yang mengamuk. Si bos langsung berencana untuk membakar seluruh tempat ini agar asapnya bisa terlihat oleh siapa saja dan mereka bisa selamat. Ketika sedang mencari bahan bakar, Dion tak sengaja menemukan jalan pintas menuju ke rawa. Menolak untuk kembali ke rawa, Sistine terus melakukan pencarian dan akhirnya menemukan sebuah minyak yang langsung mereka bawa ke dekat barang-barang mudah terbakar. Di sana si bos membuat sebuah rencana di mana ia dan Dion akan pergi lebih dulu ke perahu, sementara Sistine yang notabene lebih muda dan lebih cepat berlari diperintahkan untuk menyalakan api setelah mereka berdua pergi dari sini. Dan ya, karena panik melihat induk kuda Neo sudah berada di hadapan mereka, Dion yang hanya memikirkan keselamatan sendiri pun dengan tega mengunci pintu hingga si bos tewas diterkam kuda Neo tersebut. Belum selesai sampai di sana, si kuda Neo terus menerobos masuk hingga berhasil merusak pintu sehingga Sistine dan Dion berpencar melarikan diri agar Dion bisa kabur lebih dulu lewat pintu temuannya tadi. Dengan kaki yang patah dan tak mampu berlari lagi, Dion akhirnya harus dibantu oleh Sistine untuk segera pergi ke perahu. Namun di tengah perjalanan, Sistine kembali melihat anak kuda Neo yang tadi terjebak, sehingga ia memutuskan untuk menolongnya lebih dulu dan menyuruh Dion pergi ke perahu sendirian. I'm gonna stay. Get to the boat while we can. Be careful. Good luck to you. Sempat mempertanyakan keputusan Sistine, Dion yang sedari tadi hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri pun akhirnya pergi meninggalkan Sistine, tetapi
mamam tah dion beban. Sistin yang melihatnya pun sangat ketakutan tatkala kudanil tersebut langsung menghampiri dirinya. Sadar jika selama ini kudanil itu ternyata mengamuk karena melindungi anaknya, Sistin pun nekat mencoba melepaskan anak kudanil tersebut sehingga dan tepat setelah sang induk bersama anaknya yang sudah bebas pergi menjauh, Sistin pun akhirnya berhasil selamat sebagai satu-satunya yang tersisa. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa kudanil-kudanil itu kini masih berkeliaran bebas di rawa dan bahaya bagi orang lain sesungguhnya belum benar-benar berakhir. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah keserakahan dan rasa penasaran yang berlebihan terhadap sesuatu yang dilarang justru seringkali menjadi awal dari sebuah malapetaka, dan terkadang sesuatu yang kita anggap sebagai monster paling jahat sebenarnya hanyalah seorang induk yang sedang berjuang mati-matian melindungi sang anak. Jangan biarkan keserakahan dan rasa penasaran membawamu pada petaka, karena tidak semua monster benar-benar jahat. Terkadang mereka hanya sedang melindungi yang mereka cintai. Ingat, setiap makhluk diciptakan dengan naluri kasih sayang. Jadi jangan terburu-buru menghakimi dari apa yang terlihat, karena di balik amukan yang paling menakutkan bisa saja tersembunyi cinta yang paling tulus. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, sirip buaya goreng tepung.